Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabira Diatunisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis beberapa jurnal mengenai judul buku, yaitu Tasawuf dan Tarekat, Studi Pemikiran dan Pengalaman Sufi, yang terdiri dari beberapa materi, yaitu tasawuf sendiri yang meliputi pengertian, sejarah, dan perkembangannya, serta kedudukan tasawuf dalam Islam dan pandangan beberapa tokoh-tokoh seperti Zunun al-Misri, Al-Ghazali, Al-Bustami, dan Rabi'atul Adawiyah. Baik, yang pertama yaitu Jurnal Kedudukan Akhlak dan Tasawuf dalam Islam. Jurnal ini membahas keterkaitan mendasar antara akhlak dan tasawuf dalam Islam. Penulis menjelaskan bahwa tasawuf merupakan dimensi batin dari ajaran Islam yang tujuannya adalah membersihkan hati dan membentuk akhlak mulia atau tazkiyah an-nafsi. Akhlak yang baik menurut jurnal ini tidak dapat dipisahkan dari latihan spiritual dan pendekatan sufi, karena melalui proses penyucian jiwa seseorang mencapai makom ihsan, yaitu beribadah seakan-akan melihat Allah. Tasawuf ditempatkan sebagai sarana untuk meneguhkan nilai moral agar manusia tidak hanya beragama secara lahiriah, tetapi juga secara batiniah. Selanjutnya yaitu jurnal yang kedua STKIP Subang yang berjudul Hubungan Kedudukan Akhlak dan Tasawuf dalam Islam. Mengupas keterkaitan antara akhlak dan tasawuf, terutama dalam konteks pendidikan dan pembentukan karakter bangsa. Tasawuf dipandang sebagai metode pembinaan moral yang efektif karena menekankan pada pengendalian nafsu dan penyucian hati. Penulis mengaitkan nilai-nilai tasawuf dengan pendekatan pendidikan Islam kontemporer, sehingga menghasilkan keseimbangan antara intelektual dan spiritual. Jurnal ini bernada praktis serta edukatif, bertujuan memberi arah bagaimana ajaran tasawuf dapat diterapkan dalam pembelajaran akhlak. Selanjutnya yaitu Jurnal Mahabbah dalam Tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah. Jurnal ini menguraikan pemikiran Rabi'ah al-Adawiyah, seorang tokoh perempuan sufi terkenal, tentang cinta ilahi atau mahabbah. Fokus utamanya adalah bentuk cinta yang tulus tanpa pamrih terhadap Allah, yaitu beribadah bukan karena mengharap surga atau takut neraka, tetapi karena cinta murni. Penulis menampilkan ajaran Rabi'ah sebagai kritik terhadap hubungan utilitarian manusia dengan Tuhan. Melalui konsep mahabbah, Rabi'ah menegaskan bahwa kesempurnaan spiritual dicapai ketika cinta kepada Allah melampaui segala bentuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, Jurnal Ta'wiluna yang berjudul Konsep Mahabbah kepada Allah. Jurnal ini membahas konsep mahabbah atau cinta kepada Allah dalam tradisi tasawuf secara umum. Penulis menjelaskan bahwa berbagai tingkat cinta, dari cinta karena nikmat Allah hingga cinta murni tanpa syarat. Mahabbah dipandang sebagai sumber energi spiritual yang membutuhkan ketaatan, kesabaran, dan keikhlasan. Kajian ini juga menyoroti perbedaan antara mahabbah, khauf, dan roja, di mana cinta dianggap lebih tinggi karena bersifat permanen. Selanjutnya, Jurnal Konsep Tasawuf Al-Ghazali dan kritiknya terhadap para sufi. Jurnal ini menelaah konsep tasawuf menurut Imam Al-Ghazali dan kritik beliau terhadap sebagian kelompok sufi. Al-Ghazali menekankan bahwa tasawuf sejati harus berpijak pada syariat dan bukan pengalaman ekstase yang tidak terkendali. Ia memperkenalkan kerangka takhliyah atau pembersihan diri dari sifat tercela dan tahliyah
menghiasi diri dengan sifat terpuji. Sebagai proses pendidikan spiritual, penulis menjelaskan bahwa pemikiran Al-Ghazali menjembatani dua kutub, yaitu fikih dengan syariat dan mistik dengan hakikat, sehingga tasawuf tidak keluar dari jalur ortodoks Islam. Selanjutnya, jurnal Al-Ghazali dan pemikirannya tentang pendidikan tasawuf. Fokus jurnal ini adalah pada aspek pendidikan dalam ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Penulis menjelaskan bahwa Al-Ghazali menempatkan tasawuf sebagai bagian penting dalam pembentukan karakter dan moral peserta didik. Pendidikan tasawuf menurutnya tidak sekedar transfer ilmu tetapi pembiasaan rohani melalui tahapan mujahadah, takhliyah, dan tahliyah. Jurnal ini menekankan perlunya menghidupkan nilai-nilai spiritual dalam dunia pendidikan agar tidak hanya menghasilkan manusia cerdas tetapi juga berakhlak. Selanjutnya yaitu jurnal konsep Al-Fana, Al-Baqa, dan Al-Ittihad Abu Yazid Al-Bustami. Jurnal ini mengupas pandangan Abu Yazid Al-Bustami tentang 3 istilah penting dalam tasawuf, yaitu fana, lebur dari dalam kehendak Allah, baqa, kekekalan spiritual setelah fana, dan ittihad, penyatuan simbolik antara hamba dan Tuhan. Penulis berusaha meluruskan kesalahpahaman yang sering muncul terhadap ungkapan-ungkapan ekstase Al-Bustami seperti Subhani atau Aku adalah Allah. Dalam konteksnya, ungkapan tersebut bukan berarti klaim ketuhanan, tetapi ekspresi fana di mana ego manusia sirna dalam kehadiran ilahi. Jurnal ini menegaskan perlunya memahami pengalaman sufi secara simbolis dan teologis agar tidak menyimpang dari akidah. Selanjutnya, jurnal Al-Ittihad dalam tasawuf. Jurnal ini menekankan bahwa pengalaman tersebut bukanlah penyatuan fisik dengan Tuhan, tetapi simbol lenyapnya ego dalam kesadaran ilahi. Penulis memaparkan bahwa pemahaman yang benar terhadap konsep ini akan mencegah kesalahpahaman terhadap ajaran sufi yang ekstrim. Secara umum, tema ini menunjukkan sisi paling metafisis dari tasawuf yang menekankan penghayatan langsung terhadap kehadiran Tuhan. Selanjutnya yaitu jurnal teori ma'rifah dalam tasawuf Zunnun al-Misri. Jurnal ini membahas teori ma'rifah atau pengetahuan langsung tentang Tuhan. Menurut Zunnun al-Misri, seorang sufi awal yang sangat berpengaruh. Penulis menjelaskan bahwa ma'rifah merupakan bentuk pengetahuan yang diperoleh melalui penyucian hati, bukan semata-mata akal. Al-Misri memandang ma'rifah sebagai cahaya yang Allah berikan kepada hambanya yang tulus dan zuhud. Jurnal ini juga menulisi ciri-ciri orang yang telah mencapai ma'rifah, seperti kerendahan hati, rasa cinta mendalam kepada Allah, dan ketenangan jiwa. Penekanan jurnal ini terletak pada dimensi epistemologi tasawuf, bagaimana manusia bisa mengetahui Tuhan melalui pengalaman batin. Selanjutnya, jurnal dinamika dan dialektika ajaran tasawuf Zunnun al-Misri. Jurnal ini mengulas secara historis dan analitis ajaran Zunnun al-Misri dengan pendekatan dialektika antara masa klasik dan modern. Penulis menyoroti bagaimana ajaran Al-Misri tidak hanya terbatas pada aspek mistik, tapi juga memiliki relevansi sosial dan pendidikan. Al-Misri menekankan pentingnya keseimbangan antara dzikir, amal, dan pelayanan sosial. Dalam konteks modern, pemikiran Zunnun al-Misri dinilai mampu menginspirasi pendidikan spiritual yang moderat dan berorientasi pada pembentukan moral masyarakat. Baik, dari 10 jurnal tersebut terlihat bahwa masing-masing menyoroti aspek tasawuf dari sudut pandang yang berbeda.
Jurnal Kedudukan Akhlak dan Tasawuf dalam Islam, serta Hubungan Akhlak dan Tasawuf dalam Islam, STKIP Subang memiliki fokus yang serupa. Keduanya melihat tasawuf dari perspektif moral dan pembinaan karakter. Namun perbedaannya yang pertama lebih bersifat normatif, teologis, menjelaskan posisi tasawuf dalam Islam. Sementara yang dari STKIP lebih praktis, edukatif, menjelaskan penerapan dalam dunia pendidikan dan pengajaran akhlak. Lalu mahabbah dalam tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah dan konsep mahabbah kepada Allah ta'wiluna. Semua dua-duanya ini sama-sama membahas cinta ilahi atau mahabbah, tetapi perbedaannya terletak pada kedalaman biografis dan arah pembahasan. Jurnal tentang Rabi'ah menitik beratkan pada tokoh dan pengalaman personal Rabi'ah, sedangkan artikel Ta'wiluna membahas konsep umum cinta kepada Allah dari berbagai perspektif sufi. Lalu konsep tasawuf Al-Ghazali dan kritiknya terhadap para sufi dan Al-Ghazali serta pemikirannya tentang pendidikan tasawuf sama-sama membahas pemikiran Imam Al-Ghazali, tapi dari dua sisi yang berbeda. Yang pertama, lebih filsafat dan teologis, membedah konsep dan kritik pemikirannya, sementara yang kedua, aplikatif, mengaitkan gagasan tasawuf Al-Ghazali dengan pendidikan dan pembentukan karakter. Selanjutnya yaitu jurnal teori ma'rifah dalam tasawuf Zunun al-Misri serta dinamika dan dialektika ajaran tasawuf Zunun al-Misri sama-sama membahas al-Misri, tetapi pendekatannya berbeda. Yang pertama konseptual dan epistemologi, bagaimana ma'rifah sebagai bentuk pengetahuan batin. Sedangkan yang kedua, histori dan kontekstual, menelusuri dinamika ajaran al-Misri serta relevansinya di masa kini. Lalu jurnal konsep Al-Fana, Al-Baqa, dan Al-Ittihad Abu Yazid Al-Bustami memiliki fokus berbeda dari semuanya karena menyoroti fenomena pengalaman mistik atau spiritual ecstasy yang sangat simbolis, lebih pada dimensi metafisis dari tasawuf, bukan moral atau pendidikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.